Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Halo sahabat, unboxing kali ini yaitu anggrek hibrida yang dianggap sebagai hibrida primer karena persilangan antara dua spesies. Jadi yang saya beli ini anggrek hibrida dengan nama Cloesetum Black Jade, yaitu silangan dari anggrek spesies Cloesia russelliana disilangkan dengan anggrek spesies Catasetum expansum. Anggrek sudah dibuka dari packingnya, sudah saya angin-anginkan atau sudah saya diamkan selama 1 jam agar tanaman anggrek yang baru saya terima ini dapat menyesuaikan dengan kondisi suhu di lingkungan barunya. Kita angkat dulu ya, ini anggreknya. Anggrek hanya 1 bulb, sudah bertunas dan tunasnya sudah ada akar. Dikirim menggunakan pot plastik hitam yang banyak lubangnya. Ini tanamannya goyang-goyang karena tidak ada akar yang mencengkeram media tanam bagian bawah. Coba kita keluarkan. Jadi ini akarnya baru mencengkeram bagian atas dari media tanam, baru mencengkeram media tanam moss yang ada di bagian atas. Ini media tanam di bawahnya pakai hidroton, arang dan pakis. Di label ID tertulis C. Black Jade. Tanamannya dipacking dengan baik, tidak ada daun yang rusak atau menguning. Sekarang kita periksa akarnya. Kelihatan ini akarnya kering. Memang dalam pengiriman untuk semua jenis anggrek, penjual akan mengeringkan media tanam terlebih dahulu untuk mencegah supaya akar tidak busuk di perjalanan. Dan ini akarnya kelihatan ada yang sudah mati. Jadi sahabat bisa membedakan ya, walaupun akar kering. Jadi memang hampir mirip. Akar yang kering itu yang masih produktif dan yang sudah mati dapat dibedakan. Jadi akar yang sudah mati kelihatan seperti ini. Kalau kita tekan, dia kosong, tidak ada isinya. Dan perlu sahabat ketahui, ini anggrek Catasetum. Jadi kalau anggrek Catasetum itu dia mengalami masa dormansi dahulu. Bulbnya ini baru setelah beberapa bulan dorman tumbuh tunas baru. Jadi ini tunasnya baru tumbuh akar barunya. Sebenarnya akar sudah stabil, tapi karena dimasukkan ke dalam kardus, dipacking, lalu melalui masa pengiriman selama 2 hari atau 3 hari di perjalanan, akar yang baru tumbuh ini yang baru akan mulai stabil, sangat beresiko untuk stres, akarnya akan berhenti tumbuh. Apalagi sekarang dia berada di lingkungan dan suhu yang berbeda dari awal dia tumbuh. Kalau sampai mati, sayang sekali sahabat ya. Karena anggrek Catasetum dan saudara-saudaranya termasuk anggrek yang cukup mahal. Bukan cukup mahal, mahal menurut saya. Oleh karena itu anggrek dari jenis ini disebut juga dengan julukan anggrek sultan. Dan memang anggrek ini habitat aslinya memang jauh dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kebanyakan ditemukan di Brasil. Jadi pantas anggrek ini disebut dengan julukan anggrek sultan. Selain tempat asalnya yang jauh, diimpor dari luar negeri, juga bunganya yang sangat indah dan unik dengan berbagai bentuk dan corak warna bunganya. Karena kondisi lingkungan di Indonesia yang tropis, jadi anggrek ini banyak ditemukan atau diperjualbelikan di Indonesia. Karena memang kondisi lingkungan hidup anggrek ini di habitat aslinya hampir mirip dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang tropis. Mudah-mudahan ke depan
kalau sudah banyak jenis anggrek ini beredar di Indonesia, harganya akan menjadi murah ya. Kemungkinan besar anggrek ini akan stres yang berakibat tanamannya akan berhenti tumbuh akibat beda kondisi dengan lingkungan baru. Untuk selanjutnya kita akan merawat anggrek ini agar dapat bertahan dan cepat menumbuhkan akar baru. Lalu bagaimana cara merawatnya? Untuk cara merawat anggrek bisa dikondisikan dengan keadaan sahabat. Kalau saya sekarang akan menggunakan hidrogen peroksida, sahabat bisa sesuaikan dengan apa yang sahabat punya. Tidak harus dengan hidrogen peroksida, bisa dengan fungisida atau juga buatan sendiri dari larutan soda kue. Cara bikinnya video sudah saya share ya. Jadi bisa dicoba dengan fungisida yang aman buatan sendiri dari soda kue kalau sahabat alergi dengan bahan kimia. Cara saya kali ini, setelah anggrek dikeluarkan dari kardusnya, lalu setelah diangin-anginkan dengan cara didiamkan dahulu minimal 1 jam. Jadi begitu anggrek dibuka, jangan langsung disemprot air atau vitamin dan lain-lain ya. Nanti anggreknya lonyot atau layu dan cepat busuk. Dan itu pernah saya alami dahulu. Ada sahabat yang pernah mengalami seperti itu? Silahkan tulis komen di bawah ya. Nanti setelah disemprot atau direndam dengan hidrogen peroksida yang 3% ya, kalau belum biasa menggunakan 3%, bisa dicampur air 1:1. Setelah saya semprot dengan hidrogen peroksida yang 3%, lalu didiamkan sebentar sekitar 15-30 menit, dan bulb yang ini yang ada kulit arinya dan kotoran-kotoran di bulbnya itu ada warna hitam. Setelah disemprot nanti akan mudah dibersihkan. Semua kotoran-kotoran akan mudah luruh dengan hidrogen peroksida. Silahkan ditonton video saya sebelumnya, ada mengulas tentang hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida dapat mencegah pembusukan akar lebih lanjut dan mempercepat pertumbuhan, juga mencegah hama dan penyakit. Setelah disemprot hidrogen peroksida 3%, ditiriskan sebentar lalu dibersihkan kulit ari dan kotoran di bulbnya. Lanjut sekarang kita akan merendamnya dengan vitamin B1. Tapi sepertinya ini akar harus dibuang sedikit lagi yang sudah mati. Jadi dengan menggunakan hidrogen peroksida yang 3%, sekarang terlihat jelas perbedaan akar yang masih hidup dan akar yang sudah mati. Akar-akar yang busuk akan saya gunting, lalu setelah itu akan saya rendam dengan air yang sudah dicampur dengan larutan vitamin B1. Akan saya rendam selama 30 menit. Kalau sahabat tidak mempunyai larutan vitamin B1 khusus untuk tanaman, bisa menggunakan vitamin B1 untuk konsumsi manusia. Cari yang murah saja merek IPI, larutkan 2 butir dalam 1 liter air. Manfaat rendaman dengan air larutan vitamin B1 untuk mempercepat pertumbuhan akar, juga mengurangi stres pada tanaman. Sesudah direndam, tanaman ditiriskan dan siap untuk ditanam. Bisa di berbagai media tanam dan metode tanam secara konvensional ataupun semi hidroponik. Jadi bebas, asal kita tahu karakteristik anggrek yang kita tanam. Cara saya menanam anggrek ini akan saya share di video berikutnya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share.
Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.